Cinta itu sudah pasti memberi dan mau berkorban. Di seluruh pelosok dunia manapun, orang akan mengerti kalau mereka mencintai pasangannya, pasti dia mau memberi yang terbaik untuk pasangannya dan mau berkorban untuk pasangannya. Dalam kesempatan ini juga saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan memperhatikan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 39. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Firman Tuhan yang kita baca ini ajaran Kristus. Setiap kita umat Tuhan harus mengasihi Allah, dan yang kedua harus mengasihi sesama. Kalau di hari Valentin kita sudah melihat mereka-mereka yang mengasihi atau mencintai pasangannya, mereka menunjukkan cintanya dengan memberi hadiah. Demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan dan mau berkorban untuk Tuhan. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Saya begitu percaya, kalau orang yang berbuat baik kepada kita, pastilah kita bisa mengasihi dia. Tetapi bagaimana kalau mereka yang berbuat jahat kepada kita, yang melukai hati kita? Apakah kita bisa mengasihi dia? Kalau kita bisa mengasihi dia, itulah yang namanya berkorban. Tetapi sebaliknya perhatikan, kalau kita tidak bisa mengasihinya, apa kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini perlu kita perhatikan firman Tuhan ini. Sebab sering sekali kita di gereja memuji Tuhan berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku." Jawab saudara, apakah engkau bisa mengasihi orang yang melukai hatimu? Ingat, kasih itu mau memberi dan mau berkorban. Dan yang paling serius lagi, di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dikatakan firman Tuhan, kalau engkau tidak bisa mengampuni, maka Bapamu di surga tidak bisa mengampuni engkau. Saudara bisa bayangkan betapa banyaknya kesalahan kita yang kita perbuat di setiap hari. Kalau kesalahan kita itu diperhitungkan oleh Allah, saudara bisa bayangkan hukuman yang akan kita terima. Tetapi ingat, kalau kita bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, yang melukai hati kita, maka Bapa di surga juga
akan mengampuni kita. Ajaran Kristus ini jelas sekali kepada umatnya. Karena Yesus adalah kasih, Dia mau setiap kita umatnya saling mengasihi. Ajaran Kristus bukan ajaran kekerasan. Di dalam Kristus tidak ada orang yang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan. Karena ajaran Kristus itu jelas sekali adalah kasih. Itu sebabnya kalau kita berkata, Pak Pendeta, mengasihi ini adalah sesuatu yang paling berat sekali. Saya jawab betul. Kalau bukan kekuatan Tuhan, kita tidak bisa mengasihi. Itu sebabnya kita yang saat ini sedang menghadapi masalah dalam hal mengasihi. Saya sarankan, mintalah kekuatan dari Tuhan. Saya percaya kalau roh yang dari Tuhan itu menolong kita, pastilah kita bisa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.